Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, seperti biasanya ya, kita serahkan dulu kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk itu kita minta kesediaan untuk memimpin dalam doa. Mari kita bersama doa. Yang baik Bapak Ibu, ini kami ingin diserahkan dalam tangan kami. Amin. Baik, bagaimana sudah dibersihkan tadi kelas? Sudah. Siapa bertugas hari ini? Saya Dua orang? Iya. Tapi udah dibersihkan kelas kan? Sudah. Baik, karena sudah dibersihkan kelas kita, sekarang saya tanya langsung ya kepada kita kelas Semuanya hadir itu. semuanya hadir. Iya. Karena semuanya hadir, kita menyanyikan lagu nasional ya, dengan yang memimpin oleh Yeremia. Teman-teman, saya untuk mengangkat bendera. Mari kita menyanyi berkibarlah benderaku. 3, ya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Baik, karena kehadiran kalian semua sudah aktif, sekarang kita masuk pada persiapan untuk belajar. Maka sebelum kita masuk pada materi baru, Ibu ingatkan dulu materi yang minggu lalu. Apakah masih ingat kalian materi kita yang minggu lalu? Masih. Oke, apa salah satu dari siswa yang bisa memberikan apa materi kita yang minggu lalu? Tentang puisi, Bu. Puisi. Oke, itu tentang puisi ya. Silakan dulu apa saja puisi itu yang minggu lalu kalau masih diingat. Saya, Bu. Ya, Andri. Jadi pengertian dari puisi adalah karya sastra yang bahasanya terikat pada rima dan irama dan penyusunannya terdiri dari larik dan bait. Oke, berikan tepuk tangan. Baik, karena itu materi kita yang minggu lalu dan sekarang kita masuk pada materi yang baru, yaitu teks cerpen. Sebelum kita masuk materi yang Ibu paparkan, nanti ada video materinya. Ibu tanyakan dulu, pernahkah kalian punya pengalaman pada teks cerpen? Nah, Apa saja pengalaman kalian pada teks cerpen? Salah satu siapa yang bisa? dari yang saya alami dengan cerpen itu, cerpen ini merupakan cerita pendek atau disingkat dengan cerpen dan penyusunannya ini tidak hanya dibaca sekali duduk saja. Oke, itu pas yang disampaikannya itu pengalamannya pada membuat sebuah teks cerpen. Maka pada materi tersebut ada indikator pencapaian dengan tujuan yang kita capai pada tujuan pembelajaran. Pada materi tersebut, yaitu indikator pencapaian itu mengidentifikasi cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur. Keduanya, menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur kaidahnya. Itulah indikator pada materi kita. Dan tujuan pencapaiannya yaitu mampu mengidentifikasi cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunan cerpen dengan tepat. Keduanya, mengidentifikasi cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunan cerita pendek. Peserta didik mampu menentukan tema dalam cerita pendek dengan tepat. Inilah indikator dan tujuan pencapaian kita pada materi. Dan untuk itu, kepada anak-anak kami, Ibu tayangkan sebuah video materi pembelajaran kita ya. Dan kepada anak kami nanti
dan silakan untuk mengamati karena dalam video tersebut teks cerpen itulah nanti materi kita dalam membentuk kelompok. Baik. Semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Materi kita hari ini adalah teks Baik, cerpen. inilah materi dan Pasti tidak asing ya bagi kalian karena saya tahu kalian sudah mempelajarinya mulai dari SD, SMP, hingga SMK, sehingga ini tidak asing. Nah, sebelum saya sampaikan tentang cerpen, saya akan sampaikan dulu kompetensi dasar kita untuk hari ini. Ada ranah pengetahuan 3.9, menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Jadi kalian di sini akan menganalisis unsur pembangun cerpen. Kita langsung saja ke pengertian dari cerpen. Apa sih cerpen itu? Ada yang mengatakan cerpen itu cerita pendek. Itu mah singkatannya, tapi pengertiannya apa? Cerpen adalah cerita berbentuk prosa yang bersifat fiktif. Jadi cerita berbentuk prosa. Prosa itu adalah narasi, naratif atau cerita yang bersifat fiktif. Itu artinya cerpen ini sifatnya fiktif atau imajinasi, hayalan, hanya rekaan, dan mengisahkan tentang satu konflik permasalahan tokoh. Jadi yang diceritakan hanya satu konflik permasalahan tokoh, tidak lebih dari 5.000 kata, sehingga dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Nah, dari sini pasti paham ya. Kalau novel itu sama-sama ceritanya fiktif atau imajinasi. Kalau cerpen bisa selesai dibaca sekali duduk, dan pengertian dari cerpen. Karena kalian sudah mengamati sebuah video materi pembelajaran teks cerpen, pada materi pembelajaran tersebut, sebelum kita masuk pada kelompok, ada yang ibu tanyakan dari materi. Apakah kalian tadi sudah kalian tonton? Sudah. Apakah kalian sudah mengerti dengan materi tersebut lewat video? Sudah. Kalau sudah mengerti, pasti ibu tanyakan, pasti kalian sudah bisa menjawab. Baik, yang ibu tanyakan sekarang, dari materi video pembelajaran yang kalian tonton, apa saja nilai-nilai dari cerpen tersebut? Nilai moral. Berdiri. Nilai kehidupan dalam cerpen itu ada 1 nilai moral, nilai sosial, nilai politik, nilai estetika. Oke, berikan tepuk tangan. Baik, karena materi kita itu sudah ibu tampilkan tentang pada video pembelajaran teks cerpen, maka sekarang kita masuk pada kelompok. Sebelum ibu bagikan kelompok, seperti yang ibu sampaikan tadi, materi kelompok itu yaitu materi dari video pembelajaran yang ibu tayangkan. Itulah yang kalian bahas dalam kelompok masing-masing. Dan sekarang ibu bentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Dan silakan dibentuk masing-masing kelompoknya. Sudah? Sudah? Sudah. Oke, seperti yang ibu sampaikan tadi ya, materi melalui video pembelajaran, dan itulah materi yang kalian bahas setiap kelompok ya. Dan jangan lari dari materi yang sudah ibu berikan, tetap itulah dibahas setiap kelompok. Yang mana kelompok 1 tadi? Kelompok 1 buka dari pertama ya. Ya. Nah, kelompok 2 unsur ekstrinsik. Mana kelompok 2? Kelompok 3 struktur cerpen. Mana kelompok 3? Kelompok 4 kaidah teks cerpen.
Oke, sudah ya? Sudah. Silakan untuk berdiskusi pada teman-teman kalian yang satu kelompok dan tanyakan apa yang kurang mengerti, tanyakan kepada kawanmu dan ditulis-tulis dan dikerjakan. Setiap kelompok kalian itu sudah ada materinya di dalamnya. Yang kurang mengerti nanti silakan ditanyakan ya. Dan sebelumnya silakan dulu untuk dipahami materi yang sudah ada di dalam. Bagaimana? Belum. Siap Ibu. Siapa yang baik, bagaimana? Sudah selesai dibahas? Sudah? Ya. Siapa yang cepat selesai dari Kami. pembahasan kalian? Semuanya kita semua saya juga mau mendapatkan Hadiah. bukan hadiah, motivasi. Oke, untuk itu karena sudah selesai, kita tampilkan setiap kelompok ya. Dan setiap kelompok itu nanti saat tampil, silakan untuk dipresentasikan hasil kelompok kalian masing-masing. Dan silakan untuk ditanyakan apakah berupa sanggahan, berupa masukan untuk diberikan kepada kelompok yang sudah maju. Karena semuanya sudah selesai, setiap kelompok sudah selesai, kita memulai dari kelompok pertama saja ya. Iya. Siapa kelompok satu? Kami. Kalian kelompok satu? Iya. Silakan untuk dipresentasikan hasil kelompok kalian. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dan di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan kepada penyaji pertama dipersilakan. Yang kelas yaitu teks cerpen. Definisi cerpen. Cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam. Suatu hal yang kiranya tidak mungkin dilakukan dalam sebuah novel. Saya lanjut, unsur intrinsik cerpen. Welek dan Warren dalam Nurgiyantoro 2018 juga berpendapat bahwa unsur intrinsik merupakan unsur pembentuk karya sastra yang berasal dari dalam karya itu sendiri. Penjelasan lengkap unsur intrinsik dalam cerpen perlu diperhatikan satu tema. Demikianlah hasil presentasi kami dan sekarang kami memberikan kesempatan kepada teman-teman kami dari kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Saya dari kelompok 3. Ya, silakan berdiri. Baik, yang jadi pertanyaan saya terdapat pada bagian 3 pada unsur intrinsik yaitu sudut pandang atau point of view, yang dimana di situ ada tertulis penulis yang berperan sebagai narator. Jadi yang pertanyaan saya di sini, apa yang dimaksud dengan narator tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan untuk menjawab. Baik, kami akan menjawab dari kelompok 3 dan kepada teman kami Elvika dipersilakan. Baik, di sini menurut kami narator adalah penulis yang bersifat sebagai orang ketiga. Saya sama. Di sini saya mau menyanggah tentang
penulis yang berperan sebagai narator. Nah, jadi yang pertanyaan saya ini adalah orang ketiga yang penyambungannya penulis ini seperti apa, dan sehingga itu nanti menunjukkan sudut pandangnya dalam cerita pendek tersebut. Orang ketiga di situ hubungannya kan di sini ada sudah diberikan dalam hal ini penulis yang berperan sebagai narator. Jadi kan narator ini bisa dikatakan sebagai pembicara dari awal sampai akhir cerita tersebut. Nah, dari sini saya menyanggah dari yang kalian katakan itu penulis yang berperan sebagai orang ketiga. Orang ketiga yang dimaksud di situ apa? Baik, di sini saya ingin menambahkan dan mungkin nanti ada sangka yang Nah, di sini tadi ditanya apa kaitannya kan, sehingga penulis itu apa orang ketiga itu juga apa ada pokoknya di dalam apa pertanyaan tadi. Nah, di sini saya memberikan pertanyaan atau tambahan dari jawaban Enrica, yaitu ketika seorang penulis adalah sudut pandang orang pertama, yang dimana seorang penulis adalah dia yang memiliki cerita tersebut atau dia yang menjadi sebuah penulis di cerita tersebut. Nah, di sini tidak mungkin kamu di mana-mana ketika kita menulis sebuah cerita, maupun itu cerita pendek ataupun novel, kita pastinya memiliki yang namanya sudut pandang orang ketiga atau yang tidak terbatas atau orang yang serba tahu. Nah, di sini kaitannya dari kelompok 3 yaitu adalah di sini penulis membutuhkan yang namanya sudut pandang orang ketiga, sehingga dia dapat menunjukkan dia sebagai penulis atau sebagai tokoh pertama atau tokoh utama di dalam cerita tersebut, sehingga dia menjadi orang yang lebih menonjol gitu. Sangat kembali di sini orang ketiga itu asal kita tahu, orang ketiga itu bisa itu kamu, Angga, Elsa, Jordin itu yang dinamakan dengan orang ketiga, sedangkan tokoh utama adalah seperti saya, aku. Jadi di sini agak tidak nyambung kalau dikatakan narator ini adalah orang ketiga, padahal dia adalah dikatakan lagi tokoh utama. Jadi yang di mana? Apakah dia tokoh utama kah atau yang dimaksud dengan tokoh ketiga? Dan ingat, narator ini adalah pembicara atau bertugas untuk bercerita atau berbicara. Terima kasih. Saya sanggah. Nah, di sini tadi saya tidak mengatakan bahwa narator itu adalah seorang orang sudut ketiga atau orang yang bukan sudut pandang pertama. Nah, di sini kan tadi kami katakan bahwa narator ini adalah seorang penulis yang dimana dia memiliki peran utama, sehingga dia itu atau aku atau saya itu menjadi yang paling menonjol di antara orang ketiga tersebut. Itu saja mungkin jika disanggah. Saya sangat kembali bahwa orang ketiga. Jadi yang di manakah tepat narator ini ditempatkan? Apakah dia apakah dia itu orang utama atau maupun orang ketiga? Terima kasih. Nah, di sini narator itu menjadi tokoh utama karena di sini juga tadi telah dibaca penulis ada berperan sebagai narator. Nah, di mana seorang narator ini menjadi penulis atau menjadi tokoh utama. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa seorang penulis itu adalah menjadi orang yang berperan di mana dia menjadi tokoh utama, dan narator ini menjadi penulis. Karena di sini telah kami sampaikan bahwa penulis berperan sebagai narator. Itu saja. Jika mungkin ada lagi sanggahan, kami terima. Baik, sekian saja presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, karena sudah selesai dari presentasi, berikan tepuk tangan. Baik, sekarang kita tampilkan dari kelompok 2 ya. Pada kelompok 2 silakan untuk maju ke depan. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 2. Dan sebelum itu, perkenalkan saya sebagai moderator, Ratna dengan Siska sebagai penyaji materi, dan si Rome sebagai notulen. Dan kepada teman kami dipersilakan. Baik, di sini kita akan bahas unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik dapat dijelaskan sebagai suatu unsur yang menyusun karya sastra yang bersumber dari luar. Berikut unsur-unsur ekstrinsik cerpen. 1. Latar belakang sosial pengarang. 2. Latar belakang ekonomi pengarang. 3. Latar belakang budaya pengarang. 4. Latar belakang agama pengarang. Dan 5. Psikologis pengarang. Oke, sekian saja hasil presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin menambah, menyanggah, bahkan ingin bertanya, silakan. Baik, kami dari kelompok 1 ingin bertanya,
di bagian unsur-unsur ekstrinsik cerpen yang nomor 1 adalah latar belakang sosial pengarang. Nah, di sini mengapa? Kan di sini sudah terbagi sampai nomor 4 ini. Nah, di sini yang kita ketahui selama ini bahwa latar belakang sosial pengarang biasanya di belakang buku sudah tertulis yang namanya ekonomi, budaya, agama. Nah, di sini kenapa diberikan lagi dia memiliki tempat yang lain, tidak digabungkan di dalam sosial pengarang. Kenapa di nomor 2 ini diberikan lagi latar ekonomi pengarang sampai di nomor 3? Terima kasih, masih ada lagi. Kain. Silakan contoh. Kelompok berapa itu? Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Oke, saya akan bertanya, apakah yang dimaksud dengan psikologis pengarang? Oke, terima kasih dari kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4. Baik, pertanyaan saya untuk kelompok 2. Bahwasanya dikatakan di sini bahwa unsur ekstrinsik ini dapat dijelaskan sebagai suatu unsur yang menyusun karya sastra yang bersumber dari luar. Nah, jadi coba dijelaskan dulu kepada kami yang dimaksud dari sumber dari luar ini, apa yang dimaksud dari luar. Terima kasih. Oke, kami langsung menjawab dari pertanyaan kelompok 1 yang dimana dia katakan tadi, kenapa dalam unsur-unsur instruksi ini padahal yang setahu kami sering dibukukan di belakang cerpen. Nah, kenapa harus ada lagi di sini latar belakang sosial pengarang dan sebagainya? Kenapa itu sebagai pedomannya, Dek? Kita mengetahui dulu artinya latar belakang sosial, artinya latar kehidupan masyarakat. Gak mungkin dia membuat sebuah cerita kalau dia tidak mengetahui namanya kehidupan masyarakat, sehingga dia akan membukukan namanya cerpen-cerpen tersebut yang diambil dari alur atau kehidupan masyarakat. Saya ini menyanggah. Nah, pertanyaan saya, saya mengerti sosial pengarang atau latar belakang sosial pengarang. Nah, pertanyaan saya di sini, ini unsur-unsur yang telah dibacakan ada tadi 5. Nah, pertanyaan saya di sini, kenapa latar belakang ekonomi pengarang, budaya pengarang, dan agama pengarang biasanya yang saya tahu atau yang mungkin masyarakat tahu sudah digabungkan di dalam sosial pengarang atau sudah dijelaskan di dalam satu lembar tersebut semuanya. Nah, di sini kenapa dikelompokkan berbeda lagi? Kayak di sini kan beberapa unsur instruksi cerpen tadi, di sini ada nomor 2, 3, 4 ini. Kenapa dikelompokkan berbeda lagi? Saya akan menjawab. Mengapa ekonomi, budaya, dan agama dan psikologis pengarang digabungkan dalam latar belakang sosial? Ya, kan kita tahu kalau ekonomi, budaya, agama, dan psikologis pengarang itu merupakan kehidupan sosial masyarakat tentang gimana, contohnya ekonomi gimana. Itu merupakan termasuk yang namanya tentang kehidupan sosial pengarang ataupun kehidupan sosial pada masyarakat. Jadi mengapa digabungkan ekonomi, budaya, agama, dan psikologis pengarang itu? Karena itu sudah termasuk dalam namanya kehidupan sosial. Jadi kalau memang jawabannya masih kurang, Biar saya menjawab. Biar pengertian Psikologis pengarang merupakan salah satu wilayah psikologis kesenian yang membahas aspek kewajiban pengarang sebagai suatu tipe maupun sebagai orang pribadi. Oke, saya langsung menjawab pertanyaan Sufero dari kelompok 4 yang katanya tadi, apa sih yang dimaksud dengan unsur instruksi ini? Ya kan? Unsur tadi telah dijelaskan di sini, menyusun karya sastra yang bersumber dari luar. Dijelaskan dari luar. Kenapa dikatakan musuhnya dari luar? Artinya mereka itu mengambil atau yang membuat cerpen tersebut mengambil tentang kehidupan seseorang. Ya, contohnya di daerah yang tersebut dia ingin menyusun cerita, lalu dia mengambil tema atau sisi-sisi apa yang akan diambil. Contohnya ada seorang dalam keluarga tersebut, ada seorang anak durhaka yang tidak senang dengan orang tuanya. Itulah unsur luar. Ada pertanyaan? Ada senang? Oke. Sekian saja hasil presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi. Oke. Baik. Terima kasih dulu kepada setiap kelompok yang sudah menyaji di depan. Itu sangat bagus. Sangat. Thank you. Materi yang Ibu sampaikan lewat tayangan video, siswa
bisa mengamati dan bisa membentuk kelompok dengan bisa berdiskusi dan presentasi di depan, mampu kalian untuk menjawab dari kelompok yang satu atau kelompok yang lain. Maka karena kalian semua sudah tampil seperti yang Ibu sampaikan tadi, siapa yang cepat pasti dia mendapatkan motivasi atau berupa hadiah. Ya, berarti kan 10%. Siapa yang mau 4? Yang banyak sama ini. Oke, yang banyak menjelaskan dari Baik, untuk itu karena sudah selesai pada diskusi kelompok, sekarang kita masuk pada tugas LKPD atau berupa individu penilaian sendiri. Baik, silakan kerjakan LKPD-nya. Waktu 5 menit ya, 5 menit saja. Apabila nanti tidak selesai, atau kalau Ibu menilai nanti bisa di rumah ya, atau bisa pulang sekolah nanti di situ dibagikan kembali kertas LKPD ya, dikerjakan dulu. Ya Ibu. Karena waktu untuk mengerjakan LKPD sudah selesai dan dikumpulkan, satu orang saja yang mengumpulkannya. Seperti yang Ibu sampaikan, jangan lupa menulis nama. Baik, dari materi pembelajaran kita tadi, kita menyimpulkan dari pembahasan kita tersebut ya. Apakah ada yang bisa menyimpulkan setiap dari kelompok pembahasan materi tersebut? Ada? Oke, silakan untuk maju ke depan. Oke, kesimpulan materi kita pada hari ini yang dimana kita harus tahu dulu apa artinya cerpen atau cerita pendek. Cerpen ini adalah suatu cerita yang selesai sekali duduk saja dan berkisar 1 atau 2 jam dan tidak mungkin dilakukan pada sebuah novel. Adapun unsur-unsurnya ada terbagi dua, yaitu unsur intriksi dan intriksi. Yang dimana unsur-unsur intriksi ini ada beberapa bagian, yaitu tema, gaya bahasanya, sudut pandang dan lain sebagainya. Dan unsur-unsur intriksi ini ada 5 juga, yaitu latar belakang sosialnya, latar belakang agama, ekonomi dan sebagainya. Itu saja hasil kesimpulan materi kita pada hari ini. Sekian. Itulah kesimpulan dari setiap pembahasan kita, yaitu pada teks cerpen. Maka untuk itu sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita harus melakukan yang namanya refleksi. Siapa yang bisa NTC bisa? Bisa. Saya undang teman-teman. Mari kita mulai. Sabuk 1, sabuk 2, sabuk 3, sabuk 5, konsentrasi, sabuk 6, Baik, itu adalah kalian sangat semangat. Sangat ingat dalam diskusi ini kalian tetap semangat. Maka untuk itu kepada anak-anak Ibu, silakan untuk belajar di rumah seperti biasanya ya. Jangan keliaran di sana-sana atau di sini-sini ya. Silakan untuk belajar di rumah dan jaga kesehatan. Dan sebelum kita mengakhiri, kita minta dulu kesediaan dari Elsa untuk memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita berpisah